Ada sebuah ungkapan yang tak akan pernah diucapkan wanita kepada Anda, tetapi ungkapan itu menjelaskan banyak hal tentang apa yang telah Anda alami. Aku menjauhkan diri jauh sebelum aku pergi. Jika Anda pernah merasa dia sudah pergi secara emosional, bahkan sebelum Anda mengemasi barang-barang Anda, itu bukan hanya perasaan. Anda merasakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang jarang berhasil diidentifikasi oleh banyak pria tepat waktu. Selamat datang. Jika Anda baru di sini, ruang ini juga untuk Anda, dan percayalah, apa yang akan Anda dengar akan tetap bersama Anda untuk waktu yang lama. Sebelum kita melanjutkan, saya hanya ingin meminta satu hal. Jika Anda merasa konten ini sesuai dengan Anda, silakan sukai. Karena isyarat kecil itu memungkinkan saya untuk terus berbagi topik ini dengan lebih banyak pria yang, seperti Anda, ingin memahami daripada menderita dalam diam. Dan jika Anda memutuskan untuk berlangganan, jangan lakukan untuk saya, lakukan untuk diri Anda sendiri. Karena apa yang akan datang selanjutnya dapat mengubah cara Anda menafsirkan setiap hubungan yang Anda miliki di masa depan. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari pola perilaku perempuan, bukan dari rasa kesal atau generalisasi yang mudah, tetapi dari pengamatan otentik, jenis pengamatan yang berasal dari mendengarkan ratusan perempuan berbicara jujur tentang apa yang mereka rasakan ketika mereka berhenti merasakan apapun. Dan salah satu pelajaran terpenting yang telah saya pelajari, yang jarang diterima oleh laki-laki, adalah bahwa perselingkuhan hampir tidak pernah dimulai di tempat tidur. Itu dimulai dalam keheningan. Itu dimulai pada saat-saat kecil ketika dia berhenti menceritakan hal-hal yang dulu dia bagikan kepada Anda, tanpa berpikir dua kali. Saya di sini bukan untuk mengajari Anda trik untuk mengenali perempuan yang tidak setia, atau memberi Anda daftar tanda-tanda yang membuat Anda paranoid dalam hubungan Anda berikutnya. Saya di sini untuk berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana pikiran perempuan bekerja ketika mulai terputus secara emosional dari seorang pria, dan bagaimana stoikisme, filosofi yang mengajarkan Anda untuk mengamati sebelum bereaksi, dapat memberi Anda kejelasan yang tidak pernah dapat ditawarkan oleh kecemasan. Karena inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kebanyakan laki-laki tidak kehilangan seorang perempuan dalam semalam. Mereka kehilangannya perlahan, tanpa menyadarinya. Sementara mereka terlalu sibuk mencoba untuk menjadi cukup baik dengan cara yang salah. Hari ini kita akan menghadapi kenyataan itu secara langsung, tanpa rasa takut, tanpa dramatisasi, hanya dengan kebenaran A yang menjauh, hanyalah wanita yang menuntut lebih sedikit, berdebat lebih sedikit, dan mereka menafsirkan ini sebagai ketenangan, kedewasaan, atau bahwa dia akhirnya berhenti bersikeras. Namun kenyataannya biasanya berbeda. Ketika seorang wanita berhenti menuntut jawaban, bertanya kemana Anda pergi, atau merasa kesal karena ketidakhadiran Anda, seringkali itu bukan berarti dia lebih mempercayai Anda, melainkan dia tidak lagi cukup peduli untuk menginvestasikan energi emosional dalam hal itu. Ketidakpedulian bukanlah kedamaian. Dalam psikologi wanita, ketidakpedulian seringkali merupakan gejala akhir dari kerusakan yang dimulai sejak lama. Tanda kedua berkaitan dengan percakapan. Perhatikan baik-baik. Ketika seorang wanita terhubung secara emosional, dia berbagi detail yang tampaknya tidak penting dengan Anda. Apa yang dia makan, apa yang dia pikirkan sepanjang hari, sesuatu yang membuatnya tertawa di tempat kerja. Komunikasi sehari-hari ini, yang tampak sepele, sebenarnya adalah bahasa keintiman. Itu adalah caranya untuk menjaga Anda tetap berada di dunia batinnya. Ketika percakapan ini menghilang, ketika jawaban menjadi singkat, fungsional, dan hampir birokratis, itu bukan hanya berarti dia menjadi lebih tertutup. Itu berarti dia tidak lagi merasa perlu untuk berbagi dunianya dengan Anda, karena dalam pikirannya, ruang itu telah mulai dibangun di tempat lain, atau bahkan dalam kesendirian. Dan disinilah stoikisme menjadi sekutu terbaik Anda. Karena orang yang menanggapi tanda-tanda ini dengan putus asa, yang mulai mengejar, menuntut, atau bersikeras mendapatkan perhatian, hanya akan memperkuat jarak yang sudah ada. Orang yang tabah mengamati tanpa panik. Ia memahami bahwa tidak ada seorang pun yang tetap berada di sisimu karena kebutuhan dan bahwa kejelasan selalu diutamakan. Bagi mereka yang berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai mengamati dengan saksama, ada tanda ketiga yang sangat sedikit pria deteksi tepat waktu, dan itu berkaitan dengan kontak fisik. Saya tidak hanya berbicara tentang keintiman yang dibayangkan banyak orang.
Saya berbicara tentang hal-hal yang jauh lebih sederhana dan lebih dalam. Pelukan yang berlangsung lebih singkat, tangan yang tidak lagi meraih tangan Anda saat berjalan, ciuman yang berhenti spontan dan menjadi gerakan otomatis. Dalam psikologi hubungan, tubuh wanita hampir selalu berbicara sebelum kata-kata. Ketika seorang wanita mulai terputus secara emosional, tubuhnya mendengarkan dengan saksama bagaimana dia membuat rencana. Jika Anda memperhatikan bahwa dia mulai mengatakan saya di mana dia biasanya mengatakan kita, jika proyek masa depannya tidak lagi secara alami menyertakan Anda, itu bukanlah detail yang tidak penting. Seringkali hal itu mencerminkan proyeksi bawah sadar tentang bagaimana dia membayangkan dirinya 6 bulan atau setahun dari sekarang, dan bahkan jika dia sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya, dia sudah memvisualisasikan masa depan itu tanpa Anda sebagai pusat perhatian. Sekarang saya ingin berhenti sejenak karena ini penting. Tak satu pun dari tanda-tanda ini dengan sendirinya menandakan perselingkuhan. Akan tidak adil dan secara psikologis tidak akurat untuk mengklaim bahwa pelukan yang lebih singkat membuktikan pengkhianatan. Yang sebenarnya ditunjukkan adalah pemutusan hubungan emosional yang progresif. Dan ketika perselingkuhan terjadi, hampir selalu merupakan konsekuensi dari pemutusan hubungan tersebut, bukan penyebabnya. Seorang wanita jarang mengkhianati pria yang dia rasa benar-benar hadir. Jauh lebih sering, dia akhirnya bereaksi terhadap ketidakhadiran emosional yang dialaminya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Disinilah stoikisme mengajarkan sesuatu yang jarang dijelaskan dengan begitu jelas oleh filsafat lain. Anda tidak dapat mengontrol apa yang dirasakan orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol tingkat kehadiran Anda. Kemampuan Anda untuk mengamati realitas tanpa menyangkalnya, dan keputusan Anda untuk bertindak dari kesadaran daripada rasa takut. Seorang pria yang belajar menafsirkan sinyal-sinyal ini tanpa panik, yang memahaminya sebagai informasi dan bukan ancaman, berhenti menjadi korban ketidakpastian dan menjadi seseorang yang mampu dengan tenang memahami apa yang sebenarnya terjadi di hati wanita di hadapannya. Sekarang saya ingin berbicara kepada Anda yang merujuk pada menerima perhatian terus-menerus atau menciptakan ketergantungan. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih emosional. Wanita tersebut seringkali tidak pergi secara fisik, meskipun dia mungkin telah mulai melakukannya secara internal. Dan di RTA-nya kepada mereka bagaimana hari mereka dan benar-benar mendengarkan jawaban mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kehadiran Anda masih membangkitkan perasaan yang sama pada mereka seperti pada awalnya. Kejujuran itu, meskipun tidak nyaman, adalah apa yang membangun hubungan yang tidak bergantung pada rasa takut kehilangan seseorang, tetapi pada keputusan sadar untuk terus memilih satu sama lain setiap hari. O valor de gesto reside não no movimento em si, mas na sua repetição e na sua associação com outros sinais. Muitas vezes, esses gestos são simplesmente uma forma subconsciente de aliviar a tensão da atração. Posso tentar parecer calmo e confiante por fora, enquanto minha linguagem corporal revela inadvertidamente meus verdadeiros sentimentos. Portanto, se você notar que uma mulher continua a direcionar sua atenção para você por meio de contato visual prolongado, sorrisos frequentes e um claro desejo podem ser indícios de que o interesse dela vai além da mera amizade ou educação. No entanto, é importante lembrar que nenhum gesto isolado é suficiente para determinar os sentimentos de alguém, pois uma compreensão precisa só pode ser obtida observando-se vários sinais em conjunto, e não um gesto isoladamente. O segundo sinal é o toque, um convite caloroso transmitido pelo contato físico. O toque é uma das formas mais poderosas de comunicação não verbal, transmitindo sentimentos que muitas vezes são difíceis de expressar com palavras. Quando uma mulher se sente confortável e profundamente atraída por um homem, isso pode ser percebido por meio de toques leves que parecem comuns, mas que, na verdade, podem carregar um significado mais profundo. Eles podem tocar seu braço quando riem, deixar a mão no seu ombro por um instante a mais do que o habitual, ou simplesmente encontrar uma razão para criar contato físico natural durante uma conversa. Embora essas ações não indiquem necessariamente atração, elas se tornam mais significativas se ocorrerem repetidamente e forem acompanhadas por outros sinais, como sorrisos, contato visual e o desejo de passar mais tempo juntos. Psicólogos explicam
que pessoas que se sentem atraídas umas pelas outras tendem naturalmente a diminuir a distância física entre si, pois uma sensação de segurança e conforto incentiva as pessoas a se aproximarem daqueles com quem se sentem compatíveis. Portanto, esses pequenos toques podem ser um reflexo do desejo de intimidade, e não apenas um ato aleatório. Com o tempo, se esses tipos de toques se tornarem mais frequentes e parecerem mais naturais, pode ser um sinal de que o relacionamento está evoluindo lentamente para além da amizade ou da mera formalidade, rumo a uma atração emocional mais profunda.